Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Best FM di Solotigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, yang saat ini kita telah memasuki silsilah nomor berapa itu, Bu? Kok nomor 7? Nomor pinten? Nomor 16. Nah, nomornya teng dhuwur niku, nggih. Nomor 16. Jadi kita sudah 16 pertemuan membahas tentang fikih pendidikan anak. Cuman judulnya itu adalah karakter pendidik sukses bagian pinten? 7. Kita sudah jelaskan pada sekian pertemuan yang telah lalu tentang bagaimana seorang pendidik, bapak atau ibu bisa sukses di dalam mendidik anaknya. Kita sudah bawakan 6 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik agar dia sukses di dalam mendidik anaknya. Di antaranya ada ikhlas, ada ilmu, ada sabar, kemudian juga ada lemah lembut, dan yang lain-lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas karakter yang ke-7. Karakter yang tidak asing, yaitu harus menjadi orang tua yang penyayang. Sayang merupakan sebuah sifat yang sudah Allah tanam di dalam diri orang tua. Allah sudah menanamkan sifat tabiat di dalam diri bapak atau ibu untuk sayang terhadap anaknya. Kenapa? Karena anak itu adalah merupakan belahan jiwa, buah hati, dan juga sumber kegembiraan. Walaupun kadang-kadang anak itu melakukan hal-hal yang sering menjengkelkan kita. Tapi kalau anaknya hilang, ya digoleti. Karena apa? Karena sayang.
Walaupun kadang-kadang menjengkelkan, tapi tetap saja yang namanya anak itu orang tua diciptakan oleh Allah punya tabiat sayang terhadap anaknya. Makanya walaupun dia melakukan sesuatu yang membuat kita marah, besoknya anaknya tidak ada, kita cari kangen sama anaknya. Contoh misalnya anak-anak panjenengan punya putra misalnya ada 5 misalnya, laki-laki semua. Biasanya bocah lanang kabeh niku kerjane napa, Bu? Gelut. Tukaran terus saben dina. Bocah kok tukaran bae ribut temen. Bareng esuke sekolah kabeh, pak dening sepi temen ya. Wingi jere napa? Ribut siki sepi. Katanya kemarin ribut, sekarang sepi. Tabiat. Sesuatu yang sudah Allah tanam di dalam jiwa orang tua, sayang kepada anaknya. Berarti kalau ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya, berarti ini orang tua yang boten apa, Bu? Normal. Ya. Jadi kok ada orang tua tidak sayang sama anaknya, ini berarti orang tuanya ini tidak normal ini. Ya. Karena apa? Karena menyalahi tabiat dasar manusia. Kalau misalnya ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh agama, berarti hati orang tua tersebut sudah mati. Sudah sangat keras. Mengalahkan atau dikalahkan oleh binatang ternak. Coba perhatikan, Bu. Ayam yang punya anak kecil-kecil. Kalau misalnya ada sesuatu yang membahayakan anaknya atau ada misalnya elang atau misalnya ada ayam betina lainnya, maka ayam betina induk dari anak itu langsung dia itu mengebakkan sayapnya melindungi siapa? Anak-anaknya yang masih kecil. Padahal ayam tersebut, induk ayam tersebut punya akal nama mboten? Punya akal nama mboten? Mboten. Kalau punya akal disuruh sholat. Lho nggih. Karena syaratnya makhluk sholat itu adalah punya akal. Nah sekarang ayam itu tidak punya akal. Walaupun tidak punya akal, tapi dia tetap punya kasih sayang kepada anak-anaknya. Kucing. Perhatikan kucing kalau baru manak, kemudian anaknya diambil. Pripun, Bu? Wah, ngeong-ngeong ribut mencari anaknya. Sayang. Jadi kalau misalnya sampai orang tua tidak sayang sama anaknya, berarti ini orang tua kalah kali sinten, Bu? Kali kucing. Orang tua saja sayang, kucing saja sayang kepada anak-anaknya. Ayam saja sayang sama anak-anaknya, maka seharusnya orang tua sebagai manusia harus lebih sayang kepada anak-anaknya dibandingkan binatang-binatang yang saya sebutkan tadi. Makanya bisa kita katakan kalau ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh agama, maka orang tua seperti inilah orang tua yang kurang normal. Dan hatinya sudah mati membatu. Silakan dengarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man la yarham saghirana." Kata Nabi SAW, bukan termasuk umatku orang yang tidak menyayangi anak-anak. Jadi kalau kita pengen jadi umatnya Kanjeng Rasul SAW, kita harus sayang sama siapa, Bu? Sama anak-anak. Ini adalah ancaman dari Nabi SAW yang menggambarkan bahwasanya Islam itu adalah agama kasih sayang. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kalau ada orang tidak punya sifat sayang, maka dia itu bukan termasuk umatnya Kanjeng Rasul SAW. Umatnya sinten ya karepe ngono. Ya. Kalau kita sih pengen menjadi umatnya siapa? Rasul SAW. Untuk menjadi umatnya Rasul SAW bukan hanya dengan sekedar klaim, pengakuan saja, tapi juga harus ada buktinya. Apa buktinya? Kita itu umatnya Rasul SAW. Buktinya kita adalah salah satunya. Buktinya adalah kita menyayangi anak.
Laisa minna man la yarham saghirana. Bukan termasuk dari golonganku, bukan termasuk dari umatku orang yang tidak menyayangi anak-anak. Dan Nabi SAW ketika mengajarkan kasih sayang, beliau itu bukan hanya mengajarkan dengan lisannya saja. Tidak seperti sebagian orang yang punya sifat omdo. Apa Bu omdo? omong doang. Karena wong Banyumas yang ngomong tok. Cara wong Banyumas ngom tok, bukan omdo. Ngomong tok. Bukan hanya dengan lisannya saja Nabi SAW bercerita tentang kasih sayang. Tapi Nabi SAW mempraktekkan di dalam kesehariannya bagaimana contoh kasih sayang kepada anak-anak. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tabarani dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Anas ibnu Malik. Dikisahkan oleh Anas ibnu Malik bahwa beliau pernah bersama Nabi SAW. Ketika beliau sedang bersama Nabi SAW, anak-anaknya atau cucu-cucunya Nabi SAW yaitu Al-Hasan dan Al-Husain itu sedang bermain di atas perut atau dadanya Nabi SAW. Nabi sedang berbaring, kemudian Hasan dan Husain itu naik ke perut dan dadanya Nabi SAW. Dari sini saja kita sudah melihat bagaimana kesabaran Nabi SAW. Gak tahu Bu, suaminya jenengan itu biasa bercanda sama anak-anak ibu seperti itu apa mboten? Bu? Nggih napa mboten? Mboten apa nggih? Nggih, alhamdulillah. Berarti nyontoh Kanjeng Rasul SAW. Coba kita lihat berikutnya, masih nyontoh Kanjeng Rasul apa tidak? Nah, ketika naik di atas perutnya dibiarkan sama Nabi SAW. Antara Hasan dan Husain itu. Kalau di daerah kita itu nggak cuma naik perut, kadang-kadang naik punggung. Jadi kuda-kudaan. Nah, jadi bapaknya jadi nopo? Jadi kuda. Anaknya jadi nopo? Jadi jokinya. Nah, jadi jokinya yang naik. Atau macam-macam, ada yang disunggi. Ada yang di nopo? Sunggi. Saya ingat sekali dulu Bapak Allah yarham. Itu kalau saya sholat Isya. Nah, kalau sholat Isya itu, habis sholat itu pura-pura tidur, Bu. Pura-pura tidur di masjid. Soalnya kalau nggak tidur kan suruh jalan sendiri. Pulangnya. Pura-pura tidur, nanti disunggi sama Bapak. Allah yarham. Ketika sampai rumah baru ketawa-tawa. Hahaha. Seneng ya. Seneng disunggi ya. Digendong seneng ya. Jadi memang seperti tabiatnya anak. Kadang-kadang kita mangku anak, kemudian dia mainan mata kita atau punya jenggot ditarik-tarik jenggotnya. Ya itu harus bersabar ya, harus bersabar. Lihat Nabi SAW ketika dinaiki sama Hasan dan Husain di perutnya, Nabi SAW diam saja. Ya. Bahkan diceritakan oleh Anas ibnu Malik ketika lagi enak-enaknya bermain di atas perutnya Nabi SAW, salah satu di antara keduanya buang air kecil. Turut. Sampai tubuhnya Nabi SAW teles kelebes. Ketika melihat Al-Hasan atau Al-Husain itu pipis di situ, maka Anas bin Malik yang ada saat itu langsung berdiri. Menghampiri, maksudnya mungkin langsung pengen mengambil si anak itu yang lagi pipis, enak-enak banget kok pipis di situ. Pengen langsung diambil oleh Anas bin Malik yang saat itu berada di situ, dan Anas adalah salah satu pembantunya Nabi SAW. Ingin mengangkat salah satu tujuan Nabi SAW, apa komentar Nabi SAW? Da'hu, biarkan cucu saya. Jangan diganggu sampai dia selesai hajatnya. Berarti kon rampung golek pipis. Berarti nanti teles kelebes-bes. Biarkan kata Nabi SAW. Ini suaminya jenengan kayak gitu mboten, Bu? Hah? Kados niku no mboten? Nah, berarti urung nyontoh Kanjeng Rasul niku. Nah, baru nyontoh apanya? Baru nyontoh ditumpakin netok, tapi belum nyontoh kesabarannya sampai dipipisi, sampai terus kelebes dijorakan. Banyak di antara suami termasuk saya itu kalau sudah bau teles-teles iki, "Buke bocah pipis." Nggih napa mboten? Nggih. Bahkan sebelum sudah ada tanda-tanda anak pegang
nun sewu pegang titiknya, langsung kita langsung ngomong, Bu, ini anak ini mau pipis. Tapi Nabi SAW membiarkan. Kenapa? Karena apa? Karena Nabi SAW tidak ingin mengagetkan. Tidak ingin mengagetkan cucunya tersebut. Kalau lagi tengah-tengah pipis, tahu-tahu langsung diangkat, bisa jadi nopo? Pipisnya mampet pet. Kalau sudah seperti itu bahaya nopo mboten? Bahaya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika menyikapi seorang Arab Badui yang tahu-tahu masuk ke masjid, langsung ke pojokan masjid, langsung utur-utur. Bayangkan, Bu, orang Arab Badui kemudian masuk ke masjid, tengok, ada Kanjeng Rasul SAW di situ, ada beberapa sahabatnya, langsung ke pojokan masjid, utur. Coba dibayangkan, Bu. Kira-kira kalau misalnya ada orang masuk ke masjid sekarang seperti itu, kinten-kinten kepripun, Bu? Wah, itu orang itu pulang tinggal sendal niku. Ya, kebuki niku. Dan itu dialami juga oleh para sahabat yang mengingkari perbuatan tersebut. Ketika para sahabat yang beserta Nabi SAW melihat ada seorang Arab Badui, ya, yang pipis sembarangan di dalam masjid, para sahabat langsung mengatakan, mah, artinya mandek, hus, kira-kira seperti itulah. Ya. Tapi apa kata Nabi SAW? Da'hu. Kata Nabi SAW, biarkan dia. Biarkan dia menyelesaikan pipisnya. Loh, wahai Rasul, masa masjid dibiarin orang pipis? Para ulama menjelaskan kenapa Nabi SAW membiarkan orang Arab Badui tersebut pipis di masjid. Bukannya Nabi SAW itu rela masjidnya itu dipakai untuk tempat pipis, bukan. Tapi Nabi SAW membiarkan orang Arab Badui itu untuk pipis di masjid supaya tidak timbul dampak yang lebih besar. Apa memang Ustadz dampaknya? Kalau misalnya orang Arab Badui itu tengah-tengah pipis, lagi enak-enaknya pipis, tahu-tahu langsung dibentak. Satu, kaget. Siapanya? Orang yang Arab Badui itu lagi pipis. Kalau kaget, berbahaya buat dia. Langsung mampet, sakit. Satu, kerusakannya, bahayanya. Dua, dampaknya. Kalau dia kaget, jundal. Nek jundal pipisnya pripun? Mantur mengendi-ngendi. Nah, berarti kalau dia dibiarkan pipisnya cuma di satu titik saja, kalau dia dikagetkan pipisnya kemana-mana, mambrah. Berarti kan tambah repot lagi. Tiga, kata para ulama. Kalau dia kaget, kemudian salah madepnya kepada para sahabat, keton. Nopone? Auratnya. Sekarang kan dia pipis menghadap ke pojok, nggak ada yang lihat. Tapi kalau dia dikageti, dia balik, kemudian balik ke sana, belum sempat nutup celananya, auratnya kelihatan. Makanya Nabi SAW mengatakan, da'hu, biarkan sampai selesai. Kemudian beliau mengatakan, khudhu dhanuban min ma, ambilkan seember air, kemudian siramkan ke bekas air pipisnya tadi. Karena saat itu masjid masih Bu? Lantainya masih masih tanah, masih pasir. Jadi kalau misalnya dipipisi yang rembes disiram banyu, ya sudah selesai masalah. Karena akan merembes habis bersih lagi. Jadi Nabi SAW mencontohkan bagaimana sayangnya beliau kepada orang Arab Badui dan juga kepada cucunya sendiri Al-Hasan Al-Husain. Sehingga ketika Al-Hasan Al-Husain atau salah satu dari keduanya pipis di atas perutnya, dibiarkan oleh Nabi SAW sampai selesai. Baru kemudian Anas ibnu Malik membasuh tubuh Nabi SAW yang terkena air kencing tersebut. Itulah contoh kasih sayang yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, bukan hanya dalam ucapannya, juga di dalam perbuatan kesehariannya. Makanya kita sebagai orang tua sangat butuh untuk membaca
kisah-kisah seperti ini. Sehingga kita bisa meladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa Ustaz? Contohnya ketika kita membiasakan anak untuk bisa disiplin buang air kecil dan buang air besar di kamar mandi. Kan tidak mudah nggih Bu nggih? Membiasakan anak bisa mengontrol pipisnya atau mengontrol nun sewu buang air besarnya. Banyak di antara orang tua yang tidak sabar, tidak sayang ketika melihat anaknya sebentar-bentar pipis. Baru saja tadi ngompol di ruang tamu. Nanti sebentar lagi ngompol di mana? Di dapur. Nanti pindah lagi ngompol lagi di kasur. Makanya kalau jenengan punya anak kecil, kasurnya ya wis dijamin baunya bau sedap nggih Bu nggih. Nggih, itu sudah nopo? Sudah konsekuensi ya, sudah resiko orang punya anak ya seperti itu. Cuman di sini orang tua membutuhkan kesabaran, membiasakan dia harus toleran terhadap anaknya ketika anaknya itu belum bisa untuk mengontrol buang air kecil dan buang air besarnya. Walaupun bukan berarti dibiarkan, tidak. Tetap kita itu berusaha untuk membiasakan dia bisa mengendalikan kedua hal tersebut. Dilatih mulai dari dia, nak kalau pipis matur. Alhamdulillah ketika diingatkan matur. Tapi besoknya lupa tidak matur, tahu-tahu sudah nopo? Dur. Ya. Ada sebagian anak yang Masya Allah kalau pipis itu ya sudah di situ saja. Ya. Kayak beberapa anak saya kayak gitu, kalau misalnya buang air besar sudah terlanjur cuma diem saja ya, cuma diem berdiri, kalau posisinya berdiri terus sampai datang siapa? Sampai datang ibunya atau bapaknya ya. Kalau lagi posisinya tiduran terus, sehingga kalau anak itu cuma berdiri saja mencurigakan. Saya tanya, loh Le, lagi ngapa Le? Ya, berarti kita langsung tanggap seperti itu ya, diingatkan. Kemudian dilatih dia untuk berjalan ke WC, ya, ke kamar mandi dilatih dia. Jangan karena kita malas kemudian anaknya lagi di depan, misalnya lagi main-main di depan. Pipis. Lah kesuwen ditekan wong buri kowe bae kowe nang tanduran kowe. Sisan nggo napa? Sisan nggo nyirami diwe urea. Jangan kayak gitu, ya. Memang butuh kesabaran, butuh kasih sayang membiasakan anak seperti itu. Kemudian juga melatih dia melepas celananya sendiri. Kemudian ceboknya juga dibiasakan bagaimana caranya. Itu semuanya membutuhkan kasih sayang. Ketika anak itu merasa orang tuanya sayang kepada dia, maka saat itu anak tersebut akan betah tinggal di rumah. Sering saya ditanya sama sebagian orang tua, gimana Ustaz caranya membuat anak betah di rumah? Ya saya tanya sama orang tua tersebut, apakah Anda sudah menciptakan rumah tangga yang membetahkan atau tidak? Apakah Anda sudah menciptakan rumah tangga yang hangat, yang nyaman atau tidak? Sebagian orang tua memahami rumah tangga atau rumah yang nyaman itulah rumah yang di mana-mana dipasang nopo Bu? AC. Nah, nggak mesti harus seperti itu. Betapa banyak orang yang tinggal di rumah pakai AC tapi dia tidak nopo? Tidak betah, banyak. Sebaliknya ada sebagian anak yang tinggal di rumah yang Masya Allah super sederhana. Ya, RS, S. Napa niku? Rumah sangat sempit, sederhana sekali, selonjor, sulit. Niku RSS pinten niku nggih. Tapi subhanallah, anak kok tinggal betah di situ ya? Ya. Kok bisa? Karena merasakan kehangatan, merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Senang dia itu. Disambut oleh orang tuanya ketika datang dari sekolah. Banyak di antara kita, anaknya pulang dari sekolah itu biasa saja. Padahal sebenarnya senang. Kalau misalnya anak itu disambut, itu senang dia. Merasa diperhatikan. Saya tanya saja lah, jenengan Pak Bu, ya, para pendengar, para pemirsa di mana Anda berada. Kalau misalnya pulang dari kerja, disambut sama anak seneng napa mboten? Seneng ya. Disambut, oh bapak pulang, oh, langsung dipeluk, itu seneng sekali. Rasanya niku kesele pada napa Bu? Hilang kabeh. Padahal kita ini sudah dewasa. Kita ini sudah dewasa masih suka digitukan, apalagi
anak-anak. Ya, ketika anak pulang kita sambut dengan penuh kehangatan. Dia merasakan sayang. Ketika dia merasakan sayang, maka dia akan merasa betah di rumah dan mudah untuk menerima pengarahan dan pendidikan yang kita sampaikan. Makanya Imam Ibn Khaldun, beliau menjelaskan dampaknya anak itu kalau diperlakukan secara kasar. Kata beliau, kalau anak itu diperlakukan secara kasar, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang hanya menjadi beban orang lain. Kayak robot ya anaknya tersebut. Tidak punya inisiatif, tidak punya kehendak, keinginan untuk mencari hal-hal yang positif. Karena dia hidupnya selalu dikungkung oleh bentakan, selalu dikungkung oleh pukulan. Sehingga dia itu seperti robot yang jalannya itu kalau dipencet tombolnya, orang dipencet, mboten apa? Orang melaku, nggak jalan. Maka hati-hati ya. Walaupun bukan berarti kita itu tidak boleh bersikap tegas kepada anak atau bersikap keras dalam beberapa kondisi, boleh. Tapi kita harus mengetahui bahwa di dalam agama kita yang harus lebih dominan itu adalah sikap kasih sayang, bukan sikap kerasnya. Karena itulah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau dilihat dari kehidupan Nabi SAW, yang lebih sering itu Nabi SAW bersikap lembut, bukan bersikap keras. Walaupun kadang-kadang beliau bersikap keras atau tegas dalam beberapa kondisi yang memang menuntut untuk itu. Tapi itu kemudian tidak mendominasi kehidupannya Nabi SAW. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ketika membangunkan dia pagi-pagi, kadang-kadang saya merasa juga secara pribadi, saya merasa kadang-kadang bocah kok saben dina kudu njadakan digugah. Sekali-kali kayak tangi dewek. Kadang-kadang kita pengennya seperti itu, padahal sebenarnya kita juga seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua orang digugah, orang tangi, ya. Nah, kitanya juga seperti itu. Kita pengen anaknya itu bangun sendiri, wong tuane ditangi-kaken, ya. Kadang-kadang kita timbul rasa jengkel kita kepada anak. Subhanallah, kalau diperhatikan, ketika anak itu pagi-pagi dibangunkan dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan, anak itu bangun bombong. Bombong niku napa, Bu? Hatinya napa? Lapang, ya, dibangunkan. Itu nanti kebawa sampai malam hari. Tapi ketika pagi harinya dibangunkan dengan kasar, itu anak itu menjadi suasana hatinya itu tidak nyaman dan itu kebawa sampai mungkin di sekolah, sampai nanti pulang sekolah, sampai malam harinya. Makanya langkah awal sebuah aktivitas itu sangat menentukan keberhasilan aktivitas itu. Makanya ini perlu kita perhatikan ibu-ibu yang kami hormati. Bahwa ketika membiasakan sebuah kebiasaan yang baik, kita bukan hanya melihat kebiasaan tersebut, tapi juga kita melihat caranya bagaimana. Apakah caranya baik atau tidak? Membiasakan anak sholat juga sama seperti itu. Dengan penuh kasih sayang diajak anak itu ke masjid. Tapi kalau misalnya anaknya masih kecil, misalnya belum wajib sholat, masih umur 2 tahun misalnya, atau 3 tahun, kita ajak ke masjid. Dia bilang, mau dibujuk, tidak mau juga. Nggak usah dipaksa. Karena memang dia belum wajib untuk sholat. Ya. Umur 4 tahun pun belum wajib. Kita hanya sekedar memotivasi saja. Dia mau sholat, alhamdulillah. Belum mau karena capek, ya tidak apa-apa. Karena memang dia tidak wajib untuk melakukan sholat. Jangan seperti sebagian orang tua, baru anak umur 3 tahun nggak ke masjid, gebuki. Tidak boleh. Ya. Karena memang dia belum wajib untuk menunaikan hal tersebut. Sesuatu yang belum wajib, kita memang dianjurkan untuk membiasakan. Tapi membiasakannya itu dengan kasih sayang, dengan motivasi, dengan anjuran, dengan hadiah. Ya, bukan dengan pukulan, bukan dengan bentakan. Maka ini perlu diperhatikan oleh para orang tua. Kalau misalnya itu dia diperhatikan, orang tua itu menjadi orang tua yang diktator, menjadi orang tua yang harus selalu didengarkan, kemudian ditaati setiap perintahnya, tidak peduli apakah perintahnya benar atau salah, maka kalau misalnya orang tua sudah seperti itu, lihat, pasti dampaknya akan buruk.
Wah, kata siapa Ustadz? Buktinya anak saya gitukan malah nurut-nurut saja. Seperti sebagian orang tua yang pernah cerita ketika dia itu anaknya tuh nurut sekali sama dia. Kelihatan banget kemana-mana ikut sama orang tuanya, nurut di masjid. Kalau sholat tuh anteng gitu. Sampai orang-orang itu pada heran-heran, Masya Allah ya putranya jenengan kok yang lainnya pada lari-lari, anaknya jenengan kok anteng banget di samping jenengan. Wow, anakku, masa orang kayak gue, anakku, kata anak. Ternyata di balik itu semua, orang tuanya ini adalah orang tua yang diktator. Jadi apa-apa pokoknya orang gelem plek, titik plek, dan geser sedikit plek, apa-apa plek, apa-apa pukul. Memang saat itu anaknya menjadi anak yang penurut, tapi penurutnya itu penurut karena sadar atau terpaksa, Bu? Paksa. Sampai diceritakan anak itu ketahuan, anaknya yang tadi nurut sekali itu ketahuan nyuri di kelas, di sekolahan. Ketahuan nyuri di sekolahan. Orang tuanya dipanggil. Ini maaf, anak bapak ini nyuri. Enggak mungkin, mustahil anak saya nyuri. Anak saya itu penurut dan seterusnya. Ternyata motifnya itu karena anaknya tidak pernah dikasih nopo, Bu? Sangu. Sedangkan ngelihat teman-temannya pada nopo? Pada jajan. Akhirnya dia itu mencari akal gimana supaya bisa jajan, nyuri. Dan orang tuanya tidak terima. Dikatakan anaknya nyuri. Karena menurut dia anaknya itu taat sekali. Padahal sebenarnya taatnya itu karena taat nopo? Paksa. Gak terima juga, akhirnya pulang. Keesokan harinya anaknya berangkat lagi, tapi sudah pada biru-biru mukanya. Alias di nopo? Baru digebuki nang omah. Na'udzubillahi min dzalik. Ketahuilah wahai para orang tua yang hanya mengandalkan sikap kasar. Ketahuilah wahai orang tua. Sekarang memang anak itu akan taat. Sekarang, iya. Kenapa dia taat? Karena Anda kuat, sedangkan dia lemah. Sekarang dia taat. Karena Anda kuat, dia nggak berani melawan Anda. Karena Anda kuat, tubuh Anda besar, tenaga Anda kuat. Sedangkan anak masih kecil, tenaganya lemah. Tapi tunggu sekian puluh tahun kemudian. Ketika kekuatan Anda mulai berkurang. Ketika usia Anda semakin bertambah. Kekuatan Anda semakin lemah. Dan anak Anda yang awalnya lemah menjadi nopo? Kuat. Tunggu saatnya ketika anak balas dendam kepada orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Saya bukan lagi nakut-nakuti. Tapi kita perlu sadar. Kita perlu menyadari perilaku itu dini hari sebelum kebanjur. Sebelum terlanjur anak itu balas dendam kepada orang tuanya. Maka kita jangan tertipu ketika anak itu nurut sekali dengan kita dan menurutnya itu karena kita bersikap diktator. Tunggu saatnya ketika anak sudah punya kekuatan, dia akan menantang. Betapa banyak anak-anak yang kelihatannya ketika masih kecilnya taat sekali, begitu besarnya ternyata luar biasa kurang ajarnya sama orang tua. Kenapa? Karena dia itu memendam dendam yang begitu lama di dalam hatinya. Sekian tahun dia mendendam sama orang tuanya. Tidak bisa dia lampiaskan karena dia merasa tidak mampu. Karena dia merasa takut. Maka ini perlu kita perhatikan. Karena ada yang mengungkapkan kemarahannya itu dengan menantang orang tuanya. Ada yang pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. Berteman dengan teman-teman yang nakal. Ada juga anak yang merespon sikap keras dari orang tuanya dengan frustasi. Ya. Bocah cilik kok bunuh diri. Biasanya kan sing bunuh diri niku sing nopo? Sing gede-gede, sing tua-tua, ya, sing utang kakean nganti bingung golek bayar kendat. Ya. Anak sing bunuh diri karena putus napa, Bu? Putus cinta kendat. Anak yang bunuh diri karena di PHK. Ini kok ada anak kecil bunuh diri, kepriwe? Ya, punya masalah apa? Bisa jadi karena dia itu frustasi dengan sikap orang tuanya. Setiap apa yang dilakukan itu seakan-akan salah. Inilah yang kadang-kadang tidak kita sadari sebagai orang tua. Kita melihat kadang-kadang anak-anak kita melakukan suatu perbuatan yang menurut kacamata kita salah total. Padahal kalau dipikir, ternyata juga orang anak ini ada benarnya.
Melakukan ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Bingung anak. Akhirnya dia frustasi, stres dia. Bocah cilik kok mlebu rumah sakit napa, Bu? Jiwa. Yah, bocah cilik kok RSJ. Kenapa? Mungkin karena dia itu mendapatkan situasi yang tidak nyaman di dalam rumahnya. Memang dia itu kelihatan taat kepada orang tuanya. Tapi ketaatan itu adalah ketaatan yang bersifat semu. Cuma ketaatan secara lahiriah saja. Bukan karena kesadaran, tapi karena keterpaksaan. Dan berhati-hatilah kalau sudah anak kita mengalami hal yang seperti itu. Maka karakter yang ketujuh di antara karakter pendidik sukses adalah sebagai orang tua kita harus memiliki sifat nopo? Penyayang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.